Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi. Dan pada kesempatan kali ini saya telah berada dengan salah satu narasumber, yaitu Ibu Intan Fauzi selaku anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PAN. Ibu, selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Sehat, Mbak Ayu. Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu, kita membahas mengenai bagaimana COVID-19 dan juga ini rapid test yang diterapkan. Apakah ini bisa menjadi lahan bisnis baru yang seharusnya justru ini menjamin ketenangan dari masyarakat, tetapi justru malah sekarang kita melihat banyak sekali instansi atau juga tempat-tempat yang bisa melakukan untuk rapid test. Pendapat Ibu sejauh ini seperti apa? Baik, jadi sebetulnya rapid test itu adalah screening awal. Jangan diartikan sebagai diagnosa. Karena apa? Kalau seseorang reaktif dari rapid test, dia harus ditindaklanjuti lagi dengan PCR, swab test dan sebagainya. Sehingga tentunya ini bisa dilakukan mandiri dan relatif harganya tergolong murah. Kenapa? Karena pemerintah memilih rapid test awalnya adalah supaya cepat, murah, dan terjangkau. Oleh karena itu, kalau sekarang kemudian ini menjadi sesuatu yang mahal, dengan ketentuan bahwa seseorang dengan kendaraan umum, dan itu laut, udara, darat, darat dikecualikan mungkin ya, kalau kendaraan pribadi, tentunya akan sangat memberatkan bagi masyarakat. Ya, dan kita juga melihat Bu, itu Ibu tadi mengatakan bahwa ini adalah langkah awal untuk tes apakah ini positif atau tidak masyarakat. Nah, sebenarnya Bu, apakah kita bisa melakukan langsung ke swab testnya, ke PCR-nya, atau lebih baik kita melakukan rapid test terlebih dahulu? Sebetulnya di beberapa negara rapid test ini tidak dipakai karena memang akurasinya, dan kembali lagi ini adalah screening awal. Tapi memang karena populasi kita besar, ini menjadi salah satu pilihan pemerintah untuk melakukan screening awal. Sehingga dari satu populasi itu jika memang ada yang reaktif, kemudian bisa ditindaklanjuti. Sehingga kalau seseorang, tadi pertanyaan Mbak Ayu apakah bisa langsung, tentu sangat bisa. Hanya memang harganya tentu jauh berbeda yang terjadi sekarang di Indonesia. Karena PCR itu mesinnya dan sebagainya masih impor. Oke, baik. Tapi kalau Ibu tadi mengatakan mengenai harga, ini kan pemerintah ini menggelontorkan dana yang luar biasa untuk pandemi COVID-19 ini hingga ratusan triliun ya Bu ya digelontorkan. Apakah tidak bisa disubsidi Bu? Kenapa masyarakat masih harus membayar sendiri? Ya, jadi pada saat penanganan COVID awalnya anggaran yang dialokasikan sebesar 405,1 triliun, dan untuk anggaran kesehatan secara keseluruhan 75 triliun, kemudian naik lagi alokasi penanganan COVID dan penanganan ekonomi nasional sebesar 677 triliun, kemudian 695 triliun, dan terakhir ini proyeksi anggarannya adalah sangat besar, lonjakannya dalam kurun waktu yang sangat singkat sebesar 905,1, dan untuk anggaran kesehatannya sendiri sebesar 85,7 triliun. Namun kalau kita melihat dari uraiannya, kami di Komisi 9 pada saat paparan dengan Kementerian Mitra Kementerian Kesehatan mempertanyakan berapa alokasi anggaran untuk kesehatannya sendiri. Karena di dalamnya ternyata 3 triliun itu ada untuk PBI, bantuan iuran BPJS. Kemudian untuk penanganan COVID-nya sendiri, kesehatan itu sebesar 65,9 triliun. Dan ada lagi tentunya karena memang tenaga medis, ada insentif untuk nakes, tenaga kesehatan, kemudian juga santunan kematian yang tidak terlalu besar, 300 miliar. Tapi artinya kalau anggaran kesehatan penanganan COVID dari 85,7 triliun, yang penanganan COVID kesehatannya 69 triliun, itu betul-betul digunakan dan betul-betul diserap. Tentunya seperti yang Mbak Ayu bilang, sangat mungkin bahwa
rapid test itu seharusnya untuk orang yang memang di mana klaster itu ada, misalnya klaster yang ada kemungkinan klaster-klaster baru seperti pasar, pusat keramaian, termasuk juga perpindahan orang di bandara, di laut, pelabuhan dan sebagainya, itu seharusnya itu menjadi satu kebijakan pemerintah, karena dari situ kemudian kita bisa mendapatkan data. Oke, baik Bu. Nah, setelah kita melalui berbagai macam proses dalam pandemi COVID-19 ini, dari mulai PSBB hingga sekarang PSBB transisi juga, menurut Ibu seperti apa kinerja pemerintah, Bu? Apakah ini sudah cukup optimal atau sebenarnya ada yang bisa dimaksimalkan kembali? Iya. Sejak penanganan awal dari mulai PMI kita kembali dari warga negara Indonesia, maksud saya dari Wuhan dan sebagainya, penetapan PSBB, sebetulnya kita sudah punya payung hukum yang sangat kuat mengenai penanganan penyakit infeksi. Nah, yaitu Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, dan di dalamnya sudah sangat lengkap apa itu PSBB dan sebagainya. Sehingga sebetulnya kita tidak perlu lagi tergagap dengan hal ini. Hanya memang kebijakannya perlu ada terintegrasi. Kalau beberapa hari terakhir ini Presiden sangat kuat menyampaikan hal mengenai penanganan COVID-19, apakah itu dari sisi penanganan kesehatannya, kemudian dampak-dampak lainnya, dampak ekonomi, dampak sosial, karena ini bisa menjadikan kontraksi ekonomi. Nah, sehingga pesan itu harus betul-betul dijalankan oleh para menterinya, oleh para jajarannya, seluruh kementerian dan lembaga, dan tentu didukung oleh masyarakat juga untuk melakukan dengan kesadaran dan kedisiplinan yang sangat kuat. Nah, apa yang disampaikan oleh Presiden itu sebetulnya adalah betul-betul harus diterapkan di dalam peraturan yang sudah ada dan implementasinya di lapangan, karena saat ini dan apalagi dengan data terakhir ini seminggu belakangan ini, termasuk Indonesia adalah positif COVID yang sangat tinggi, di atas angka 1.000. Dan hari ini laporan dari gugus tugas mencapai yang tertinggi, yaitu 1.624, sehingga tentunya kita harus sangat waspada akan hal ini. Karena kenapa? Beberapa daerah termasuk Jakarta sudah masuk kepada masa transisi. Apa itu masa transisi? Artinya sudah mulai dibuka beberapa sektor lain, seperti misalnya dunia usaha, kemudian dari yang 11 sektor industri dibuka lagi semua, kemudian juga tempat-tempat sosial, malah sekarang keramaian pun dimungkinkan dengan protokol kesehatan yang tepat. Jadi ini harus betul-betul dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, karena penyebab utamanya adalah kesehatan. Oke, baik. Nah, Ibu, sekarang telah memasuki masa new normal. Namun tadi sebelum jeda, Ibu telah mengatakan bahwa ini adalah kasus positif yang tertinggi, ada 1.600 yang tercatat. Ya, Melihat 1.624. 1.624. Melihat hal ini, Bu, seperti apa tanggapan Ibu? Kalau dari data gugus tugas yang disampaikan oleh juru bicara Dr. Yuri, bahwa seminggu ini adalah termasuk angka yang tertinggi, karena di atas 1.000, apalagi lonjakannya sampai 1.624 per hari, artinya betul-betul kita harus waspada. Dan memang kebijakan masa transisi PSBB ini bisa dievaluasi, sehingga supaya semua bisa berjalan dengan baik, artinya bukan berarti kembali normal seperti yang sudah disampaikan, selalu digaungkan oleh pemerintah bahwa kita tetap menjalankan protokol kesehatan dan sebagainya. Tapi bagaimana yang terpenting adalah implementasi kembali di lapangan. Aturan-aturannya sudah ada, Permenkes mengenai apa itu penggunaan, saya membuat lebih mudah 3M, masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Nah, ini harus betul-betul dilakukan. Tapi selain itu tentu harus ada fasilitas-fasilitas, ketersediaan tempat-tempat, kemudian diatur baik itu di kendaraan umum, di tempat-tempat umum, semua apa itu jaga jarak. Implementasinya adalah betul-betul ada tanda-tanda rambu-rambu di mana jauh dari pusat keramaian itu harus dihindari. Karena
memang sekarang klaster-klaster yang besar itu di mana ada interaksi manusia yang tinggi, antara lain adalah di pasar dan sebagainya. Sehingga kalau sekarang kemudian new normal diartikan oleh masyarakat sebagai bahwa kita bisa bebas berkegiatan tanpa melakukan protokol kesehatan yang ketat, atau malah sesuatu hal yang tidak perlu. Jadi misalnya kalau tidak perlu pergi ke pusat perbelanjaan atau hanya sekedar untuk keluar, ya tentu saat ini harusnya betul-betul dihindari, karena kalau seseorang ingin keluar itu tidak cukup hanya protokol kesehatan, tapi betul-betul kita jaga intensitas interaksi penularan manusia ke manusia. Infeksi itu harus dihindari. Oke, jadi ini bukan normal yang benar-benar normal tanpa peraturan ya Bu, tapi tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Bu, kita mengetahui beberapa waktu lalu juga banyak universitas ternama di Indonesia ini telah berhasil untuk mencetak alat PCR. Ini kenapa ini tidak bisa dimaksimalkan dan juga menekan harga rapid testnya itu sendiri, Bu? Ya. Kalau rapid test darah antibody itu kan relatif sebetulnya bisa dilakukan mandiri, dan tapi itu bukan diagnosa. Kalau yang dimaksud adalah PCR, memang angkanya masih cukup tinggi. Kalau rapid test mungkin sekarang kalau di bandara dan sebagainya 300 sampai 500 ribu, harusnya bisa ditekan. Dan terakhir Presiden sudah menyampaikan bahwa harus ada standarisasi. Karena seseorang itu sebetulnya bisa dilakukan mandiri, walaupun kemudian alasan dari berbagai penyelenggara transportasi umum karena harus ada administrasi surat yang dikeluarkan, itu kan sebetulnya bisa disimplify. Nah sekarang bicara PCR, PCR ini memang masih tinggi karena yang diproduksi di dalam negeri ini, artinya kita patut bersyukur dengan sejak adanya COVID-19 terlihat bahwa sebetulnya produksi dalam negeri itu bisa dan kita mampu gitu. Ventilator, masker, APD, kemudian juga termasuk PCR. Tapi PCR yang diproduksi di dalam negeri ini adalah test kitnya, 50 ribu test kit dan sebagainya. Tapi mesinnya itu sendiri itu memang kita masih import, sehingga memang secara umum harga PCR ini masih tinggi karena melibatkan mesin yang tadi masih import, kemudian test kit sudah kita bisa produksi di dalam negeri, ditambah lagi tingkat ketelitian labnya juga harus dengan sertifikasi khusus, dan kontaminasi tenaga medis yang melakukannya juga sangat beresiko. Kenapa kemudian ini menjadi lebih mahal? Tapi kembali lagi, tadi balik lagi alokasi anggaran untuk penanganan COVID ini harus betul-betul dimaksimalkan, dioptimalkan, dan kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan data test, tracing dan sebagainya, itu ini adalah menjadi satu fasilitas tersendiri, karena sekarang peraturan yang ada ditanggung oleh BPJS Kesehatan, ditanggung oleh pemerintah kalau pasien tersebut sudah positif. Gitu. Oke, baik. Jadi kalau baru sebatas pemeriksaan itu belum ditanggung pemerintah. Apa Bu sejauh ini yang menjadi masalah utama pada alokasi anggarannya Bu? Sehingga ini mungkin masih ada pos-pos yang kurang tepat sasaran, itu masalah utamanya di mana Bu? Jadi kalau data yang kami terinfo terakhir dari 85,7 triliun khusus kesehatan penanganan COVID, baru terserap sekitar 4,8%. Nah tentu ini sangat ironis karena wabah ini sudah berjalan cukup lama. Artinya kalau kita bicara pandemi dunia itu sudah sejak akhir tahun 2019 Desember. Nah, masuk Indonesia dideteksi di Maret. Ini sudah memasuki masa kuartal 1, bulan Juni sudah lewat. Dan beban pemerintah akan semakin besar kalau permasalahan kesehatan tidak diselesaikan. Karena apa? Selain dampak kesehatannya, tentu ada dampak sosial bagi masyarakat, dampak perekonomian masyarakat yang kemudian secara skala besar juga dampak bagi perekonomian nasional. Nah, bantuan sosial yang semula dialokasikan sampai dengan bulan Juni
April, Mei, Juni, kemudian akhirnya harus diperpanjang sampai dengan Desember karena penanganannya belum tuntas. Nah ini sebetulnya kita harus betul-betul waspada, jangan sampai terjadi sehingga memang pemerintah, kementerian, lembaga terkait yang melakukan tupoksi dari penyelesaian pandemi ini, baik itu sisi kesehatan, sisi sosial, juga penanganan ekonominya harus betul-betul terintegrasi untuk betul-betul menyelesaikan. Karena kalau tidak, APBN kita akan tersedot, APBD juga begitu, daerah sekarang juga semua sudah teriak, akan tersedot untuk penanganan ini. Sehingga sebetulnya kalau penanganan kesehatannya tidak tuntas, ini akan menjadi lebih panjang. Oke, baik Ibu. Terakhir Ibu, ini apa harapan Ibu dan juga melihat dinamika di lapangan juga sekarang sangat luar biasa sekali mengenai masalah pandemi COVID-19 ini, sebagai anggota Komisi 9 DPR RI, seperti apa yang Ibu harapkan nanti ke depannya? Ya. Saya berharap besar bahwa anggaran yang sudah dialokasikan untuk penanganan COVID ini betul-betul bisa direalisasikan segera supaya kita ada penanganan kesehatan, penanganan sosial, ekonomi yang betul-betul selesai. Artinya kita bicara tidak ada lagi transmisi lokal. Bukan berarti memang kalau penyakitnya itu sendiri masih ada karena vaksin dan obat belum ditemukan. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menyelesaikan, harus tuntas. Dan kita harus belajar dari pengalaman yang ada sekarang, jangan sampai terjadi gelombang kedua. Gelombang kedua itu tidak harus terjadi karena kita sudah bisa mencontoh dari negara-negara lain. Betul. Kemudian juga masyarakat diharapkan betul kesadarannya dan kedisiplinan yang sangat ketat. Masa new normal ini adalah dibuka dalam rangka tentunya terbatas untuk kegiatan-kegiatan yang memang harus dilakukan oleh seseorang. Artinya kalau kita tidak ada kegiatan yang diperlukan untuk bisa keluar, tidak perlu keluar, dan kemudian juga Permenkes sudah mengeluarkan aturan penanganan protokol kesehatan antara lain 3M, masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan sering-sering, itu memang harus wajib dilakukan. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Intan Fauzi, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PAN. Kita berharap semoga nanti ke depannya ini pemerintah dan juga masyarakat dapat bekerja sama ya Bu ya, untuk mengurangi atau bahkan menghapuskan pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan pemirsa, perjumpaan kita berakhir sampai sini. Saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.